Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bapak yang dirahmati Allah. Sekarang kita kembali lagi belajar tentang pelajaran fikih tentang bersuci dari haid ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, terlebih dahulu kita berdoa membaca suratul Fatihah. Semoga kalian yang di rumah kita belajar dengan daring ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemurahan rezeki, diberikan kecerdasan dan kelimpahan rahmat Allah, dan juga semoga dijauhkan dari segala mara bahaya, terutama penyakit yang belum selesai sampai saat ini, yaitu corona ya. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak Bapak, mari kita sekarang belajar tentang pelajaran haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita bersama-sama belajar sekarang, yaitu bersuci dari haid ya. Haid arti, kalau di dalam arti biasa itu mengalir pengertiannya, atau yang disebut istilah bahasanya. Nah itu ya, itu dalam arti bahasa, arti biasanya itu mengalir. Sedangkan arti yang menurut pengertian Islam, agama kita, yaitu darah yang keluar secara berkala dari rahim perempuan yang sudah balik dalam keadaan sehat. Kemudian nama lain dari haid adalah menstruasi, datang bulan, dan juga yang disebut dengan haid akan berhenti setelah wanita berumur 50 tahun, yang disebut dengan masa menopause ya. Terus yang berikutnya, nah ini dasar daripada Al-Qur'annya anak-anakku sekalian. Kenapa di sini Allah menerangkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadkhulna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah itu ayatnya nak ya, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah sesuatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 222. Kemudian yang berikutnya anak Bapak, berdasarkan hadis Rasulullah salah satunya yang seperti ada di buku kalian, yaitu buku Salam ya, salah satunya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'idin radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, rawahul Bukhari. Artinya Abu Sa'id berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah wanita yang haid, nah di situ kan, bukankah wanita yang haid dilarang mengerjakan sholat dan puasa, rawahul Bukhari. Nah dengan dasar ini maka kita harus bukan menjauhi daripada perempuan tersebut. Nah itu larangan-larangannya kepada orang yang haid, di antaranya kalau di sini yang Bapak letakkan adalah
tidak diperkenankan sholat, maksudnya dilarang, ya tak usah. Kemudian dan juga berpuasa. Nah, di situ di slide berikutnya juga Bapak jelaskan di sini batasan waktu haid. Kemudian perempuan keluar haid pada yang umum adalah pada mulainya umur 9 ya. Kemudian paling sedikit perempuan keluar haid sehari semalam, sedangkan paling yang sedang 6 hari atau 7 hari. Paling lama 15 hari. Apabila lebih dari 15 hari, maka darah tersebut disebut darah kotor atau darah penyakit ya. Hal-hal yang dilarang ketika haid, apa saja yang dilarang kepada orang yang haid, diantaranya yaitu sholat dan puasa seperti hadis tadi, tawaf, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran atau mushaf, berada di masjid. Nah itu ya, itu larangan-larangan bagi seseorang yang dalam keadaan haid tuh. Kemudian juga hukum bersuci setelah haid. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah wajib bersucinya, mandi wajibnya tuh nana. Hukumnya wajib melaksanakan mandi wajib setelah haid. Selesai mandi atau mandi besar atau bersuci, nah itu sama saja ya. Kemudian anak bapak yang dirahmati Allah, tata caranya mandi wajib. Rukunnya, kalau yang wajib saja, nah itu ya, nah ya, maksudnya wajibnya itu apa? Berniat, menyiram. Yang kedua adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh. Nah, pertamanya ya bersihkan dulu kotoran yang ada pada tubuh kita atau yang menghalangi nyampe air ke kulit kita. Nah, itu dihilangkan lebih dulu, dibersihkan. Kemudian berniat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lil haidi lil junubi, kita ada lin nifasi, umpamanya begitu ya. Kemudian setelah niat itu bersamaan dengan jatuhnya air ke badan kita ya. Pertama ya dari kepala lah gitu ya. Yang penting ke seluruh tubuh, tidak boleh ada yang sampai tidak terkena oleh air dalam tubuh kita ya. Yang berikutnya, sunnah-sunnahnya bagaimana? Nah, di sini sudah ada sunnah ya. Sunnah-sunnahnya menghilangkan kotoran terlebih dahulu, berwudu terlebih dahulu, sebelum berniat itu membaca basmalah dari kanan ke kiri, ya kan? Kemudian 3 kali. Nah, ini sunnah-sunnahnya. Nah, dibersihkan dulu dengan sabun, dengan sampo. Kalau ada kotoran, setelah selesai barulah kita berniat. Ketika menyampainya air ke tubuh, itulah niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar yang tadi ini merupakan penguat atau i'tiqadnya gitu ya. Setelah itu ketika air ke kepala kita, kalau seandainya dari atas ya, kepala bagian kanan, disitulah letaknya niat ya. An-niyatu muqtaranan bi fi'li. Niat itu bersamaan dengan pekerjaannya, anak saya. Bapak lanjutkan berikutnya nak ya. Nah, ternyata sudah selesai dari Bapak penjelasan Bapak. Nanti kalian akan semuanya, perempuan itu pasti dalam keadaan bisa haid. Nah itu ya. Ini yang Bapak sampaikan. Tugas-tugas yang berikutnya nanti akan Bapak sampaikan pada pertemuan berikutnya ya. Demikian dari Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.